Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang matriks. Submateri yang kita pelajari hari ini adalah menentukan kofaktor matriks 3x3. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di slide yang kedua ini kita akan membahas yaitu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yang pertama, kita akan memahami pengertian dari minor matriks. Yang kedua, kita akan memahami pengertian kofaktor matriks. Dan yang ketiga, kita akan memahami hubungan minor matriks dan kofaktor matriks. Oke, kita langsung masuk pada slide berikutnya. Di slide yang ketiga ini, kita akan masuk pada materi yang pertama ya, yaitu apa itu minor? Minor adalah mencari nilai determinan dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Minor dapat dinyatakan dengan tanda seperti ini M, I, J, di mana I mewakili sebagai baris ke I dan J mewakili sebagai kolom ke J. Biar lebih jelas, Pak Dini kasih contohnya ya. Kita masuk pada contoh. Tentukan minor matriks di bawah ini. Misalkan kita punya matriks A yaitu sebagai berikut 2, 2, 1, 3, min 1, 2, 2, 1, dan 4. Misalkan kita disuruh mencari minor matriksnya. Maka caranya seperti ini. Tulis di sini adalah minor sebagai M11 atau baris pertama dan kolom pertama. Artinya kita tutup nih baris pertama dan kolom pertama. Setelah itu kita cari determinannya. Determinannya kan tinggal kita kali silang ya. Bagaimana cari kali silangnya? Menjadi seperti ini. Negatif 1 dikali dengan 4, maka kita tulis hasilnya adalah negatif 4. Terus dikurang dengan 1 dikali dengan 2, hasilnya adalah 2. Maka negatif 4 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 6. Selanjutnya, kita cari M12. Artinya baris 1 dan kolom 2 kita tutup. Kita lihat sisanya yang nggak dikasih warna yang merah ya. Yaitu kita kali silang sama seperti tadi. 3 kalikan 4, hasilnya 12. Dikurang dengan 2 dikali 2 yaitu 4. Maka 12 dikurang 4 menghasilkan 8. Lanjut pada M13 artinya baris 1 kolom 3 kita tutup. Maka dia akan menghasilkan atau kita cari determinannya menjadi 3 dikali 1 hasilnya 3 ya. 3 dikali 1 hasilnya 3 di sini. Terus selanjutnya 2 dikali dengan negatif 1. Ini 2 dikali negatif 1 menghasilkan negatif 2 seperti ini. Sama dengan, nah ini ada min ketemu dengan negatif 2. Maka kita rubah dulu dia menjadi 3 ditambah 2. Maka 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Lakukan hal yang sama untuk mencari
M21 ya, dia akan menghasilkan 7, terus M22 baris kedua kolom kedua, determinannya adalah 6, terus baris kedua kolom 3, determinannya adalah min 2, baris ketiga kolom 1, determinannya 5, baris ketiga kolom 2, determinannya adalah 1, dan baris ketiga kolom 3, determinannya adalah negatif 8. Lakukan cara yang sama ya, seperti kita mencari M11, M12, dan M13. Nah, setelah seperti ini kita bisa dapatkan yaitu minor matrik A. Kita tulis ya seperti ini, buka kurung, terus ini negatif 6, 8, dan 5 ini menjadi baris pertama seperti ini. Selanjutnya 7, 6, negatif 2 ini menjadi baris kedua. 5, 1, dan negatif 8 ini menjadi baris ketiga. Inilah yang disebut sebagai minor matriks A. Oke ya, jelas ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, di slide yang keempat ini kita akan bahas yaitu tentang kofaktor atau submateri inti pada pagi hari ini. Oke, next. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kofaktor? Kofaktor itu adalah nilai minor dari suatu matriks. Nah, Pak, kan kita tadi udah cari nilai minornya ya. Lalu apa hubungannya dengan kofaktor? Lihat, kita akan contohkan di sini. Contoh, misalkan kita disuruh menentukan kofaktor dari matriks. Karena tadi udah ada contoh matriksnya, kita pakai matriks yang sama ya, biar kita nggak perlu cari minornya. Maka kita pakai matriks A di sini, 2, 2, 1, 3, negatif 1, 2, 2, 1, dan 4. Ini sama seperti matriks pada slide sebelumnya. Misalkan kita disuruh mencari kofaktornya, maka kita bisa jawab di sini, kofaktor dari A atau kita bisa tulis kof A sama dengan ya, rumusnya adalah negatif 1 dipangkatkan dengan I ditambah dengan J. Artinya ini adalah baris keberapa dan kolom berapa dijumlahkan. Terus nanti buat pangkat dari negatif satunya. Terus dioperasikan dengan minor dari matriks A. Sedangkan kita tahu atau kita udah dapat ya, matriks A tadi kita udah cari minornya, yaitu seperti ini. A sama dengan negatif 6, 8, 5, 7, 6, negatif 2, 5, 1, dan negatif 8. Oke, lanjut. Maka kofaktor A kita dapatkan seperti ini sama dengan MIJ-nya kita ganti dengan minornya. Kita tulis ini. Nah, ini minornya. Lalu bagaimana Pak untuk dapat kofaktornya? Caranya gampang ya. Kita tulis dulu seperti ini. Nah, next. Langsung kita lihat nih. Ini adalah negatif 6. Negatif 6 ini adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, lihat ada I ditambah J. Baris ditambah dengan kolom. Karena negatif 6 ini adalah baris pertama, kolom pertama, maka kita jumlahkan 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2 ya. Maka 2 negatif 1 dipangkatkan 2 kan hasilnya 1. 1 dikali dengan negatif 6, maka tetap hasilnya adalah negatif 6. Selanjutnya 8. 8 ini terletak pada baris pertama, kolom kedua. Berarti 1 ditambah 2 ya. Maka hasilnya adalah 3 seperti ini. Negatif 1 dipangkatkan 3 hasilnya negatif 1. Terus kita kalikan dengan 8 hasilnya adalah negatif 8. Lanjut ke 5. 5 adalah baris pertama kolom ketiga. Maka kita jumlahkan. Dia menjadi 3 tambah 1 ya 4. Negatif 1 dipangkatkan 4. Maka hasilnya adalah 1. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5.
Oke, lanjut yang ketujuh. 7 ini dia adalah baris kedua kolom pertama. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Maka negatif 1 dipangkatkan 3 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 kali 7 hasilnya adalah negatif 7. 6 juga sama. Ini adalah baris kedua kolom kedua. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2, 4 ya. Negatif 1 pangkat 4 hasilnya adalah 1. 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Selanjutnya negatif 2. Ini adalah baris kedua kolom ketiga, dijumlahkan baris dan kolomnya. Dia menjadi 5. Maka negatif 1 pangkat 5 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya adalah 2. Oke, lanjut. 5 yang bawah ini adalah baris ketiga kolom pertama ya. Maka jumlahnya adalah 4 baris dan kolomnya. Maka negatif 1 pangkat 4 hasilnya adalah 1. 1 dikali 5 adalah 5. Oke, yang 1 ini adalah baris ketiga kolom kedua. Maka baris dan kolomnya kita jumlahkan. Dia menjadi 5. Negatif 1 pangkat 5. Kita pangkatkan hasilnya adalah negatif 1 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, yang terakhir. Ini adalah negatif 8 ya. Ini terletak pada baris ketiga kolom ketiga. Jadi kalau kita jumlahkan pangkatnya menjadi 6. Jadi negatif 1 pangkat 6 hasilnya adalah 1. 1 kali min 8 hasilnya adalah min 8. Maka kita udah dapatkan nih kofaktor dari matriks A adalah min 6, min 8, 5, min 7, 6, dan 2, 5, min 1, dan min 8. Oke ya, itu aja untuk materi kofaktor matriks 3 kali 3 hari ini. Cukup sekian dari Pak Dini. Kurang lebihnya Pak Dini mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan Pak Dini ucapkan terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Yang kedua, tetap semangat belajar. Dan yang ketiga, Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.